Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa la haula wa la quwata illa billah. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memuji Allah karena kita adalah orang yang selalu mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah. Kemudian salawat kita untuk Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang terbesar yang dititipkan oleh Allah Ta'ala untuk alam ini. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu saat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yuqahunna nabiyyun qabli." Ada 5 keistimewaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umatku pada bulan Ramadan, di mana kelima-lima keistimewaan ini tidak diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umat dari nabi-nabi sebelumku, kata Rasul. Amma wahidah, adapun yang pertama, Rasul SAW mengatakan, "Idza kana awwalu lailah min Ramadan." Apabila hadir malam pertama dari Ramadan, nazarallahu ilaihim, Allah Ta'ala menatap dan melihat kepada mereka. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah Maha melihat kita kapan dan dimanapun kita berada. Tapi kemudian Allah menatap dan melihat kita pada bulan Ramadan adalah perhatian, adalah tatapan Allah yang penuh dengan rahmat dan ridhonya. Tak ubahnya seperti tatapan seorang kekasih kepada kekasihnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Wa idza nazara ilaihim lam yu'azzibhum." Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dan menatap mereka, maka Allah akan menghentikan untuk mereka siksaan-siksaan yang mungkin terjadi kepada mereka. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan, "La khalufu famis shaim atyabu 'indallah min rihil misik." Bahwa aroma dari mulut orang-orang yang berpuasa, mulut orang-orang yang memenuhi titah perintah Tuhannya, aroma bau mulut mereka itu lebih dicintai dan disukai oleh Allah, bahkan bila dibandingkan dengan rihul misik. Rihul misik adalah aroma minyak kasturi dan minyak wangi yang berkualitas tinggi. Tapi bila dibandingkan dengan aroma mulut orang-orang yang berpuasa, Allah lebih menyukai dan mencintai itu. Ada satu sisi batiniah yang bisa kita ambil dari ucapan Nabi SAW ini, bahwa dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih memilih batiniah kita bila dibandingkan dengan zahiriyah kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita tidak mungkin bisa menjadi malaikat supaya jadi orang terbaik, tapi kita bisa meniru perangai malaikat. Demikian setidaknya yang ditulis oleh Mansur Ali Nasif di dalam kitabnya At-Tajul Jami' lil Usul fi Ahaditsir Rasul, bahwa di antara deretan hikmah pada puasa Ramadan itu adalah Allah menginginkan terbentuknya pribadi-pribadi kita seperti malaikat, adalah makhluk Allah yang jauh dari kesalahan, kesilapan dan dosa. Oleh karena itu maka aroma mulut orang-orang yang berpuasa itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, innal malaikata tastaghfiru lahum. Bahwa orang yang berpuasa itu adalah orang yang senantiasa malaikat beristighfar untuk mereka. Malaikat yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai makhluk-makhluk Allah, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat adalah makhluk Allah yang terus-menerus patuh atas perintah Allah. Apa yang disuruh Allah mereka perbuat, dan mereka sekalipun tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap titah perintah itu. Tapi makhluk-makhluk Allah ini adalah makhluk yang terus beristighfar untuk orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Dan itu dilakukan oleh malaikat kulla yaum, setiap hari. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, andaikan kita mendengarkan
bagaimana syahdunya doa malaikat untuk kita. Malaikat berkata, Allah maghfir lahum, Allah maghfir lahum, Allah maghfir lahum. Niscaya tidak ada kebahagiaan yang menyertai diri kita selain dari kebahagiaan karena mendengarkan kita didoakan oleh malaikat ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang dimuliakan itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kemudian yang keempat, Allah jadikan keistimewaan pada saat orang-orang berpuasa pada bulan Ramadan adalah Allah perintahkan kepada jannahnya. Apa kata Allah? Ya jannati ista'iddi wa tazayyani li'ibadi. Wahai surgaku, hendaklah engkau bersiap-siap, hendaklah engkau berhias untuk hamba-hambaku. Siapa hamba-hamba Allah dalam ucapan Nabi ini? Ibad yang disebut oleh Nabi dalam hadis ini adalah as-saimuna fi syahri Ramadan. Itulah dia orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, idza kana akhiru lailah min Ramadan. Pada akhirnya sampai kita pada puncak Ramadan. Datanglah akhir dari Ramadan, maka ghufira lahum, Allah ampunkan dosa-dosa mereka seluruhnya. Ada salah seorang sahabat yang kemudian bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ahya Lailatul Qadar?" Kenapa mereka diampunkan dosa-dosanya oleh Allah? Apakah ini satu peristiwa di mana terjadinya Lailatul Qadar? Maka kemudian Nabi berkata, "La, tidak. Tidak. Bahwa ini bukan Lailatul Qadar. Fadilah Lailatul Qadar berbeda dengan fadilah orang-orang yang melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan." Oleh karena itu maka Nabi berkata, "Alam tara ilal ummali?" Tidakkah engkau perhatikan kepada para pekerja? Idza ya'maluna, apabila mereka sudah beramal, apabila mereka melakukan aktivitas amalnya, maka setelah mereka selesai dari amal itu, idza farighu min a'malihim, pada saat mereka sudah selesai dari amal-amal mereka, maka Allah akan memberikan ganjaran pahala dan Allah akan memberikan upah-upah dari jerih-jerih payah mereka. Itulah dia ibadah-ibadah mereka. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tercium sudah aroma indah bulan Ramadan. Oleh karena itu maka pada saat ini mari kita menyambut dan menyongsong hadirnya Ramadan dengan kegembiraan. Maka tetap kita berdoa kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Wahai Allah, wahai Tuhan, sampaikanlah usia kami ke dalam bulan suci Ramadan, bulan di mana penuh dengan keberkahan. Ketika hari ini kita sudah sampai pada bulan yang mulia itu, berarti Allah Ta'ala menginginkan kebaikan demi kebaikan bagi kita. Oleh karenanya maka rugi ketika ada orang yang sudah sampai pada bulan Ramadan itu, tapi dia menyia-nyiakan segala kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh indah kota Berandan, putri raja jadi pengantin. Selamat datang bulan Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita senantiasa dirahmati dan diridhoi Allah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.